Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Kalimat ini bukan hanya bunyi pasal konstitusi pasal 31 di tahun 1945 tetapi janji luhur yang dipegang teguh oleh para pendiri bangsa. Sayangnya, dalam praktiknya, kalimat ini lebih terdengar seperti slogan kosong ketimbang realitas. Sebab, di berbagai pelosok negeri, masih banyak anak-anak Indonesia yang terpaksa putus sekolah, bukan karena malas belajar, melainkan karena tak sanggup membayar. Meski pemerintah mengklaim telah menggratiskan pendidikan dasar melalui program bantuan operasional sekolah BOS, kenyataannya banyak keluarga masih terbebani oleh biaya-biaya tidak resmi yang dibungkus istilah sumbangan sukarela atau iuran komit. Laporan Ombudsman RI pada tahun 2023 mencatat lebih dari 70% sekolah negeri di berbagai daerah menarik pungutan yang bersifat seragam, rutin, dan seolah wajib. Ironisnya, semua itu terjadi dalam sistem yang konon sudah gratis. Jika kita menilik ke belakang, kebijakan alokasi anggaran pendidikan di Indonesia tergolong besar. Dalam APBN tahun 2024, pemerintah menganggarkan Rp665,02 triliun, sesuai amanat pasal 31 ayat 4 UU di tahun 1945 dan UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dana itu setara 20% dari APBN dan semestinya cukup untuk membiayai kebutuhan dasar pendidikan nasional. Namun, kemana anggaran itu mengalir? Laporan BPK dan ICW menyebut ada penyimpangan dana BOS pada beberapa sekolah. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembelajaran justru dialokasikan untuk keperluan administratif, honor tak relevan, bahkan studi banding tak berdampak langsung pada siswa. Permendikbud No. 63 tahun 2022 memang memperbolehkan sebagian dana BOS digunakan untuk belanja pegawai honorer. Tapi kondisi ini sering jadi celah yang mengabaikan prioritas utama, akses belajar anak didik. Tak hanya itu, Permendikbud No. 44 tahun 2012 sebenarnya sudah melarang pungutan di sekolah negeri, kecuali dalam bentuk sumbangan sukarela. Namun, sumbangan sukarela yang terjadi di lapangan kerap bermuka dua, sukarela dalam kata, paksaan dalam praktik. Dampaknya sangat serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2023, rata-rata lama sekolah masyarakat miskin masih stagnan di angka 7,6 tahun, atau hanya sampai kelas 1 SMP. Ini bukan soal kemalasan, tapi ketidakmampuan finansial. Pendidikan yang seharusnya jadi alat mobilitas sosial, justru menjadi tembok pemisah yang semakin tinggi antara si kaya dan si miskin. Masalah pendidikan bukan hanya soal anggaran atau bangunan, tapi soal keadilan. Ketika akses pendidikan masih bergantung pada isi dompet orang tua, maka negara gagal menjalankan mandat konstitusi UU 39 tahun 1999 tentang hak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, kita membutuhkan langkah korektif. Audit menyeluruh atas penggunaan dana BOS dan APBD pendidikan dengan transparansi berbasis digital yang dapat diakses publik, regulasi baru yang menegaskan larangan pungutan di sekolah negeri, disertai sanksi administratif dan pidana bagi pelanggarnya. Revitalisasi komite sekolah, yang selama ini cenderung jadi perpanjangan tangan sekolah dalam memungut uang, padahal seharusnya menjadi pengawas dan representasi kepentingan wali murid. Jika negara ingin sungguh-sungguh membangun generasi emas tahun 2045, maka fondasinya harus dibangun hari ini dari ruang-ruang kelas yang benar-benar inklusif dan adil. Pendidikan tak boleh menjadi kemewahan. Pendidikan harus kembali ke hitahnya, sebagai jalan pembebasan, bukan ladang bisnis atau mesin seleksi sosial. Janji pendidikan gratis bukan lagi sekadar cita-cita, itu adalah kewajiban negara yang harus diwujudkan. Nah, jika kita terus membiarkannya sekadar janji, maka kita sedang menciptakan bangsa yang mengkhianati anak-anaknya sendiri.